Haleluya. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kita bisa menikmati hari yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, pertolongan Tuhan yang selalu baru yang akan menjadi bagian kita semua. Kita bersyukur kita ada tanpa kurang suatu apapun. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita beraktivitas saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita, terlebih dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang menolong kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kami minta Tuhan, Engkau yang selalu membela kami, menolong kami, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami sebentar mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami, bahkan ditegur kami Tuhan, untuk hidup kami semakin lebih baik dan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan saudara. Berbicara tentang ramah. Kalau ramah kepada orang yang sudah lama kita kenal, itu mungkin sudah biasa, sudah umum, dan tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang sudah lama kita kenal, pasti langsung menyapanya dan juga bisa langsung ngobrol dengannya. Beda halnya dengan orang yang baru kita kenal. Pasti obrolannya juga terbatas, atau hanya sekedar menyapa karena memang belum mengenal karakter satu sama lain. Tapi bukan berarti karena belum kita kenal terus kita diam-diam saja. Kita juga perlu menyapa setiap orang yang baru kita jumpai atau baru kita kenal, supaya jangan sampai orang mencap kita orang yang angkuh atau orang yang sombong. Nah, tapi dalam firman Tuhan yang kita mau bahas pagi hari ini, apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nas hari ini? Yang pertama, saudara, harus penuh kasih mesra. Artinya memiliki kasih yang kuat, atau kasih yang tidak mudah goyah. Nah, Tuhan sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya tidak goyah, walaupun Dia dikhianati, disangkali, dan ditinggalkan oleh murid-murid-Nya. Kasih-Nya terhadap murid-murid-Nya tetap sama, saudara. Nah, kasih itu harus dipraktikkan, bukan hanya sekedar teori. Nah, bagi Yesus sendiri tidak cukup hanya diajarkan kasih itu,
tidak hanya dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata. Tapi Tuhan mau kasih itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan dan menjadi ciri khas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat warna pakaian kita atau model pakaian kita, bukan hanya sekedar karena kita rajin beribadah setiap minggunya. Walaupun itu bagus saudara, ibadah setiap minggu itu adalah hal yang sangat bagus, atau bukan hanya sekedar ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafalkan saja. Namun yang Tuhan mau adalah identitas seorang murid Kristus dapat dilihat dari bagaimana kita punya relasi yang baik, yang penuh kasih mesra, kasih yang kuat, kasih yang tidak mudah goyah terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Dan yang bagian yang kedua adalah saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci terciptanya sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang kuat, bahkan abadi saudara. Bahkan di dalam keluarga, baik itu hubungan antara suami dan istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, hubungan rekan kerja, rekan bisnis, dan sebagainya. Pasti pernah mengalami yang namanya salah paham, sehingga menimbulkan hubungan yang kurang harmonis. Nah, di dalam situasi seperti ini dibutuhkan yang namanya pengampunan atau saling mengampuni, supaya hubungan yang sempat kurang harmonis tadi bisa baik kembali dan kembali harmonis saudara. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya yang namanya mengampuni. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 dan 24, di sana firman Tuhan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang karena telah bersalah kepada kita, karena kesalahan yang dia perbuat terlalu fatal menurut kita. Nah, keputusan seperti ini pun adalah sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, jika kita ingin sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar yang namanya mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 12, di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mungkin berpikir jika mereka tidak pantas menerima pengampunan dari kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga adalah orang yang tak layak menerima pengampunan dari Allah. Karena kita juga bukanlah orang yang benar. Kita juga adalah orang yang penuh dengan dosa, saudara. Pengampunan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah berdasarkan kasih, berdasarkan kemurahannya dan kematiannya di atas kayu salib.
Jika kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka sebaiknya kita juga harus belajar untuk melakukannya. Kalau Tuhan sudah sedemikian melakukan hal yang luar biasa buat hidup kita, mengasihi kita, mengampuni akan segala kesalahan yang kita lakukan, dan bisa menerima kita kembali, maka seyogianya kita juga harus belajar untuk melakukan hal yang sama kepada orang yang mungkin sudah melakukan kesalahan juga terhadap kita. Maka akan tercipta sebuah hubungan yang harmonis, seperti ayat nas kita pagi ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita sadar kita bukanlah orang yang benar, kalau kita sadar kita masih orang yang berdosa, mari kita mau belajar juga menerima kekurangan orang lain dan bisa memaafkan atau mengampuni sebagaimana Tuhan juga bisa mengampuni akan segala kekurangan kita, akan segala kelemahan kita, dan juga dosa-dosa yang kita perbuat. Supaya hati kita juga penuh dengan damai sejahtera dalam kita menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan di saat kita berdoa pun hati kita plong, saudara. Karena kalau ada sesuatu yang kita simpan di saat kita berdoa, gak pede rasanya berdoa. Seolah-olah ada rasa munafik di dalam hati ini. Tapi di saat kita bereskan semuanya, saat kita datang kepada Tuhan, hati kita tenang, plong. Doa yang kita naikkan pun akan menaik di hadapan Tuhan, dan kita memperoleh jawaban dari apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar dan ketahui. Agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang teramat besar dalam hidup kami, yang memberkati kami sampai hari ini dengan kesehatan dan melayakkan kami sehingga kami ada sampai hari ini. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, segala pekerjaan kami, usaha, bahkan apapun yang kami mau lakukan, kerjakan, Tuhan kiranya akan menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan kiranya akan menerangi hati pikiran kami, dan Tuhan kiranya akan menjamah setiap hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang ada mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan tahu segala pergumulan kami, Tuhan tahu segala harapan kami. Kiranya Engkau menjadi jawaban dari setiap permohonan kami ya Tuhan. Berkati setiap rumah tangga umat-umat-Mu. Tuhan kiranya akan memberi damai sejahtera, dan Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, agar mereka juga memperoleh sukacita, kekuatan dalam mereka melayani akan Engkau. Kami percaya kami semua ditolong Tuhan, dan sepanjang hari ini Engkau juga yang akan membela kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, kamu jalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.